Cek. Halo semuanya, welcome back to my YouTube channel di Crypto Newbie Analyst bersama saya Chandra. Per hari ini kita bakalan ngebahas tentang price action atau harga lanjutan untuk Bitcoin akan kemana, dan kalau misalnya dia turunnya bakalan sampai mana sih. Nah, di video kali ini kita bakalan bahas tentang pergerakan harga Bitcoin selanjutnya ya. Tapi sebelum masuk ke sana, kita bakalan ngebahas dulu dari crypto market cap keseluruhan per hari ini, yang dimana per hari ini mengalami penurunan sekitaran 2,80% ya, dengan market cap kripto berada di 839 bilion dolar teman-teman. Kalau misalnya kita ngelihat dari posisi top 10 cryptocurrency ya, yang dimana per hari ini Polygon mampu naik ke berapa nih, 10 ya, ke 10 nih ya. Matic mengalami kenaikan sampai ke ranking 10, yang dimana menggeser Solana per hari ini mengalami penurunan sampai ranking 13 ya. Kalau misalnya kita ngelihat ya, posisi per hari ini lumayan merah ya, lumayan merah, ranging hampir semua koinnya merah, cuman ada Ethereum saja yang mengalami kenaikan sekitaran 0,23%, dan ini pun tidak terlalu besar ya. Oke, kita langsung aja masuk ke chart Bitcoin. Yap, yang dimana per hari ini tetap saja yang dimana bahkan per hari ini kalau misalnya kita ngelihat dari time frame daily mengalami rejection yang sangat signifikan ya. Ini si posisi close-nya dengan posisi candle merah, dan terreject di posisi area resisten measure-nya, yang dimana posisi resisten ini awalnya berhasil menjadi area support yang sangat kuat di area sini teman-teman, tapi akhirnya si posisinya mampu untuk break ketika dia naik, tapi reject lagi di area sini. Nah, berarti per hari ini kita mengalami juga atau melihat harga Bitcoin makin jatuh, yang dimana si posisinya reject di posisi area resisten measure-nya teman-teman. Jadi untuk hari ini kalau misalnya kita ngelihat mungkin ada penurunan lanjutan untuk Bitcoin, karena kalau misalnya di time frame hourly atau di time frame 1 jam saya melihat adanya pola yang disebut dengan bull flag ya. Mungkin ada posisi atau ada kenaikan terlebih dahulu ya, dari Bitcoin, yang dimana si posisinya sekarang sedang ada pola yang namanya bull flag ya, tapi si posisinya masih tetap ke rejection ya, atau ke reject di area mana, di area posisi trend line ya. Berarti di area trend line ini mengakibatkan atau ada posisi rejection yang sangat kuat di area sini, atau kalau yang biasa saya sebut di area sini itu sebagai area liquidity ya, atau POI. Ini point of interest ketika si posisi harga mampu untuk menyentuh harga ini. Di sini ada imbalance plus ada point of interest yang mengakibatkan harga Bitcoin terreject ya, dan mengalami penurunan lagi. Nah, untuk per hari ini kalau misalnya kita ngelihat posisi harga Bitcoin masih di dalam posisi channel bull flag-nya teman-teman ya. Cuman tetap kita harus menguasai atau mengetahui posisi penurunan Bitcoin itu akan sampai mana. Yang pertama mungkin si posisinya akan ke 19.800 atau 15.000 ya, 15.800 atau sampai ke 15.400an teman-teman. Ini untuk main target yang pertama. Main target yang kedua, dan ini main target yang pertama teman-teman, karena di area sini mengakibatkan atau adanya posisi demand ya, demand zone time frame 15 menit. Berarti kalau misalnya per hari ini kita melihat si posisi Bitcoin ya, si posisi Bitcoin itu mampu untuk terreject dan break area demand yang ini ya, next lanjutan untuk penurunan Bitcoin akan ke kisaran 15.400 atau 15.500an, itu di daerah terakhirnya. Berarti si posisinya masih dalam posisi area channel di sini. Jadi nanti mungkin ada updatean lanjutan ketika si posisi Bitcoin mampu untuk break area yang ini dan menyentuh harga ke 15.500 ya. Apakah si posisi market Bitcoin akan mampu untuk bouncing ya dan break area trend line ini? Berarti kalau misalnya area trend line ini di break, lanjutannya si posisi market Bitcoin akan
atau si posisi market Bitcoin akan nyentuh dulu setidaknya harga 17.600 sampai ke 18 ribuan. Kalau misalnya di 18.000 si posisinya break signifikan dan mampu tersideways atau membuat pola continuation seperti bull flag lagi di area sini, ya mungkin posisinya akan mampu naik ke kisaran 19.300-an karena di area sini ada imbalance yang belum kejemput. Jadi untuk jangka pendek pergerakan harga Bitcoin di sini dulu teman-teman ya, karena kita melihat si posisinya itu belum terlalu signifikan, ditambah per hari ini kan weekend ya, di hari ini weekend, jadi dari volume juga, dari volume perdagangan juga mungkin masuknya kecil ya, karena kalau misalnya kita ngelihat kan kayak Tokyo, kayak London, kayak New York dan juga Sydney kan pasar exchange-nya tutup teman-teman ya, jadi mengakibatkan ke pasar kripto volumenya jadi kecil ya. Mau nggak mau kita harus sabar kalau misalnya kita trading di hari weekend gitu, Sabtu Minggu ya, terutama Sabtu Minggu gitu. Nah ini untuk jangka pendeknya. Kalau misalnya kita ngelihat posisi jangka panjangnya, penurunan harga Bitcoin itu akan sampai kemana? Yaps ya, yang seperti sudah kita bahas di video sebelumnya, bahwasanya posisi market Bitcoin mampu untuk break atau mampu untuk turun sampai ke 13.200-an dengan syarat apa? Dengan syarat si posisinya, berarti ini kita hapus dulu karena tadi jangka pendeknya udah kita bahas ya, jangka pendeknya. Nah kalau misalnya harga Bitcoin mampu untuk break harga kisaran 15.500-an, kalau misalnya kita tarik menggunakan apa? Menggunakan Fibonacci extension ya, kita coba tarik dari posisi swing high ke swing low nya, terus ditarik lagi ke posisi area swing high nya di area sini. Potensial untuk dia turunnya itu yaps di area sini ya, di area Fibonacci 0,5, golden ratio 0,5, 15 ribuan ya, terus 0,6 di sini harganya 14.400 dan di harga 13.500-an sampai 13.200-an ya, karena di area sini adalah posisi area ATH di Juni 2019 teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang mempunyai open posisi atau ada open posisi di market, kalau weekend tetap berhati-hati ya, karena posisi market bisa saja terjadi yang tidak kita inginkan teman-teman. Jadi kita harus hati-hati ketika menghadapi posisi market di hari weekend. Jadi bagusnya kalau weekend ya kita stop aja dulu teman-teman. Tapi ini untuk outlook kedepannya, ketika posisi market Bitcoin turun akan sampai kemana? Yaps ya, setidaknya teman-teman sudah tahu harga penurunannya sampai mana. Jadi kita udah bisa siap-siap ya, prepare untuk share Bitcoin di harga bawah kalau misalnya posisinya makin turun lagi. Jadi untuk updatean Bitcoin price per hari ini mungkin itu saja teman-teman. So thank you untuk teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya, dan jangan lupa untuk Dior, karena segala pertanggungjawaban ketika kalian di market itu adalah pertanggungjawaban kalian sendiri. Saya Chandra pamit dari Crypto Newbie Analyst. See you, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.